Berdiri. Lanjutkan. Wah, pada nggak bisa semua. Berdiri. Salah ya? Oh iya gue tahu. Berdiri. Ku kagum. Gua bikin lagu sendiri gue. Gara-gara si Lucy ini. Aduh. Bapak Ibu. Lagu yang tadi ya. Saudara hanya boleh kagum kepada satu pribadi. Amin. Siapa dia? Tuhan Yesus. Saudara jangan kagum sama saya. Dan saudara juga jangan tidak suka sama saya. Demikian juga saudara jangan kagum sama Pak Abed dan Ibu Ruth. Dan juga jangan tidak suka sama mereka. Demikian juga saudara yang ikut persekutuan ketika mendapatkan pernyataan dari seseorang sama. Saudara pun jangan tidak suka sama yang memberikan pernyataan. Dan juga saudara jangan kagum sama yang memberikan pernyataan. Paham saudara? Saudara hanya boleh kagum sama satu pribadi, Tuhan Yesus. Demikian juga di luar sana orang yang Tuhan perhadapkan kepada saudara sekalipun dia membuat saudara sebel. Saudara jangan tidak suka sama dia. Saudara jangan sebel sama dia. Karena kalau saudara sebel, saudara tidak suka. Saudara tidak bisa melihat Tuhan. Karena yang ada di otak kita, Tuhan itu baik. Makanya muncul khotbah, lu boleh marah sama Tuhan. Karena sini baik semua. Semua atribut Tuhan ada di sini. Semua atribut Tuhan ada di sini. Yang di sini itu ada pribadi Tuhan. Amin. Ya. Saudara kalau ngantuk mau tidur silakan. Saudara kalau lapar mau makan cicongpan silakan. Saudara mau kentut asal jangan nggak bau silahkan. Kalau bau jangan ya. Saudara mau ke WC silahkan. Saudara mau pulang silahkan bebas men. Tapi saudara jangan main handphone. Kalau ada saudara datang ke sini main handphone, nggak usah datang. Nggak usah, ngapain. Main handphone aja di rumah. Ya. Terus ini Bapak Ibu. Saudara harus namanya jaga kesehatan. Ya. Saudara jaga kesehatan itu untuk masa tua saudara. Amin. Buat masa tua saudara. Bukan buat saya, bukan buat siapa, bukan. Buat saudara sendiri. Ya. Saudara harus rajin olahraga. Tahun ini usia saya genap 57 tahun. Masih gagah enggak? Hah? Mau tahu resepnya? Gua jarang cuci tangan men. Jarang cuci tangan gua. Awet muda jadinya. Kalau gua check up gitu ya. Periksa jantung ya. Treadmill, suruh lari ya. Nanti si susternya itu dia bilang begini. Bapak rajin olahraga ya? Kok tahu sus? Saya bilang.
irama jantungnya bagus. Katanya. Tapi kalau hopeng gue si Lucy, begitu treadmill, dia, ibu penyanyi dangdut ya? Kok tahu? Irama jantungnya kayak lagu dangdut. Irama jantungnya kayak lagu dangdut. Lucy, aduh ampun dah. Kayaknya lu jangan duduk di depan lu. Hari ini saya mau khotbah tentang duit. Ya. Karena duit ini akar dari segala permasalahan. Tapi sebelum cerita duit, gue mau cerita awalnya dulu. Ya. Beberapa bulan ini Tuhan bawa saya ke dalam bukan satu ya gitulah pokoknya. Tuhan menyatakan ini pikiran atau otak atau jiwa. Ya, kalau yang disebut jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, itu di sini. Pusatnya namanya otak. Ini adalah satu dimensi, satu ruang, satu kehidupan. Yang kedua, di sini, di hati. Ini satu ruang, satu dimensi, satu kehidupan. Ya. Jadi kita bisa menggunakan otak, bisa menggunakan hati. Setuju nggak? Ya, bisa menggunakan otak, bisa menggunakan hati. Sejak Adam dan Hawa itu makan buah itu, maka rohnya mati. Ya, langsung yang berfungsi itu alam pikiran kita. Nah sekarang kita lagi dibawa untuk dibalik supaya saudara tidak menggunakan alam pikiran. Dan ini benar-benar enggak gampang. Otak disuruh jangan mikir pasti susah. Lu gimana sih? Otak lu disuruh jangan mikir. Saudara yang pintar-pintar, yang penuh logika, ya. Ingat, jangan pakai otak atau logika. Dulu pertama kali Pak Nehemia datang itu dia, makanya dibuang ininya, dibuang berkali-kali ngomong di dalam persekutuan itu, makanya dibuang. Dibuang. Saya pernah sampaikan, di dalam satu khotbah, kita harus seperti orang gila. Tapi jiwanya enggak rusak. Kalau orang gila sakit jiwa, jiwanya rusak. Tapi orang gila dia tidak terpengaruh oleh hal apapun. Setuju enggak? Dia enggak pengaruh. Dia mau dia apain juga dia enggak akan marah, dia enggak pengaruh. Dikasih makanan basi pun dia enggak ngomel. Dia tetap makan. Dan dia enggak mencret. Kata bini gua, lu mana tahu orang gila enggak mencret? Lah, gua bilang dia kalau mencret siapa yang ngasih Oralit? Hah? Emang akan dehidrasi? Pasti dehidrasi, mati. Tapi dia enggak mencret. Dikasih makan apa aja, dia mau. Coba kita, ada yang enggak suka daging, ada yang enggak suka ikan, ada yang enggak suka sayur. Ada yang gak suka seledri, ada yang gak suka wansui. Karena ininya masih waras. Ininya masih 100% dipakai full. Alkitab menulis apa ya? PA, pastor asisten. Percayalah kepada Tuhan dengan
segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertian atau pikiran. Kalau ini otak, saudara nyandar sama otak aja nggak boleh. Jangan bersandar. Apalagi lu pakai. Otak kecil, lu nyender aja kagak boleh lu. Apalagi lu pakai. Gue bilang sama bini gue, lu jangan pakai ini. Lu kerja jangan sendirian, semua diambil alih. Ajarin karyawan. Karyawan break kayak semua. Bah, Tuhan yang kirim itu, lu harus ajarin. Saudara kalau punya karyawan, saudara harus bisa ajarin. Kalau enggak, semua pekerjaan saudara ambil alih sendiri. Capek. Gue ajarin semua karyawan. Dia mau Islam mau apa, gue bilang. Gue sampaikan aja. Lu jangan pernah bilang gak bisa. Lu bisa, bukan lu yang mengerjakan. Tuhan yang mengerjakan. Terus aja gue bilang. Lu jangan ngomong gak bisa. Karyawan saya si Lipia gak bisa apa-apa. Lu jangan pernah gak bisa. Terus kerjain. Tadi pagi kesaksian. Pertama sakit kepala terus. Karena pakai ini, mikir terus kan. Digini-gini terus sama bos. Jadi sekarang dia udah enak. Ya. Ini satu ruang, satu dimensi, satu kehidupan. Dan ini beda. Ya, sangat berbeda. Lalu saya menemukan satu hukum seperti ini. Huruf itu mematikan, namun kemuliaan Tuhan menyertai. Amin. Setuju? Semua agama apapun, Tuhan menyertai dia. Bukannya orang Kristen doang Alkitab yang disertai kemuliaan. Enggak, mereka pun disertai kemuliaan. Disertai kemuliaan. Apa yang orang itu percayai, maka dia akan lakukan hukum itu. Dan kita sebagai orang Kristen, kita sudah diajarkan berpuluh-puluh beratus-ratus tahun. Kita harus rajin membaca Alkitab supaya imannya kuat. Kita harus rajin berdoa supaya imannya kuat. Kita harus apalagi harus menyembah Tuhan. Kita harus rajin ibadah. Sekarang saudara dan saya sedang dibawa ke sebuah perubahan. Ini Tuhan, yang lama juga Tuhan. Gereja-gereja yang lain juga Tuhan, kemuliaan tetap menyertai dia. Kita juga kemuliaan menyertai dia. Ditambah kita lebih ngeh, Yesus ada di dalam. Saudara yang harus benar-benar Yesus ada di sini. Kalau saudara saudara nggak butuh yang lain. Saudara nggak butuh gembala. Saudara nggak butuh siapapun. Karena sang jalan, sang hidup, sang hikmat ada di dalam diri saudara. Saudara mau butuh apa lagi? Hah? Kenapa orang butuh gembala? Kenapa jemaat butuh gembala? Pat. Kenapa jemaat butuh gembala? Gampang cari solusi. Kenapa jemaat butuh gembala? Hah? Cici, kenapa jemaat butuh gembala? Supaya lebih baik. Kenapa jemaat butuh gembala? Tidak tersesat. Gama, kenapa orang butuh gembala? Kenapa jemaat butuh gembala?
Biar ada arahan. Joni. Supaya dipimpin. Gue balik lagi. Lu sayang gak sama Pak Abed? Kalau sayang apa yang harus kamu lakukan? Ajak mancing. Bah! Lu sayang sama Pak Abed? Apa yang harus lakukan? Nggak tahu. Edi Saburdin, singer kita, sayangnya sama Pak Abed. Apa yang harus kamu lakukan? Sayang juga. Jeruk, kok makan jeruk. Sayangnya sama Pak Abed. Apa yang harus kamu lakukan? Menghargai. Sayangnya sama Pak Abed. Apa yang harus kamu lakukan? Sayangnya sama Pak Abed. Apa yang harus kamu lakukan? Hah? Ikuti. Kalau saudara sayang sama Pak Abed, jangan pernah saudara panggil gembala lagi. Saudara harus putus. Kamu tidak butuh gembala. Kenapa orang butuh gembala? Karena gua nggak ngerti. Gua nggak tahu gimana untuk mencapai surga. Gua gimana nggak tahu mau ketemu Tuhan Yesus. Karena kita menganggap puluhan tahun dia Bapa rohani kita. Dia gembala yang menuntun kepada sungai air rumput yang hijau. Karena kita nggak ngerti, karena kita nggak tahu. Alkitab udah mencatat Tuhan itu ada di dalam hatimu. Benar nggak? Benar nggak? Tuhan ada dalam hatimu. Saudara nggak butuh Pak Abed. Saudara nggak butuh pemerhati. Saudara butuh pemerhati nggak? Kalau saudara butuh pemerhati, karena Tuhanmu tidak ada di dalam. Saudara tidak percaya itu. Masuk breaker. Makanya beliau pernah berkata, orang buta menuntun orang buta. Siapa orang butanya? Makanya waktu dikasih tahu nggak ada Tuhan Yesus di dalam, itu cintanya Tuhan sama Pak Abed. Makanya dia bilang, seharusnya gua yang menolak pemuridan itu. Pemuridan lagi. Gua yang menolak persekutuan itu. Jadi kalau saudara yang menolak, otak kamu itu yang kamu pakai. Salah nggak? Enggak salah. Makanya khotbah saya yang terakhir, konsep gereja bubar, saudara suruh pakai seatbelt kan? Kalau nggak mental. Pak Abed khotbah, Tuhan Yesus penyimpan, ada yang mental, nggak balik lagi, nggak setuju. Pak Abed khotbah, udah nggak ada ibadah Natal, ibadah apa, ada yang mental. Ritual ibadah tidak akan mengubah hidup saudara. Doa, baca firman, pujian, tidak mengubah hidup saudara. Yang mengubah hidup saudara itu pribadi Yesus itu. Itu yang selama ini kita nggak kebuka. Nggak kebuka. Teman sepelayanan kita sekarang udah pergi dan dia mengajarkan kembali untuk tetap rajin baca firman, untuk rajin berdoa. Saudara mau baca firman enggak salah, ingat loh ya, enggak salah. Saudara mau berdoa enggak salah, enggak salah. Cuma kalau gua udah enggak berdoa lagi. Doa mau minta apa lagi?
Minta duit. Hah? Kalau lu masih minta duit, lu gak percaya Yesus ada di dalam hidupmu. Kalau percaya ngapain lagi? Gereja lain tetap Tuhan sertai, kita juga tetap. Nggak ada yang salah. Ya. Ini mau dibawa. Wah, merdeka, konsep rohani itu di sini, konsep agama itu di sini. Saya sampai SD masih sembayang. SD kelas 6 saya baptis ikut Katolik. Tahun 2000 saya ikut sini, baptis lagi. Waktu nikah di Katolik harus tanda tangan, nggak boleh pindah agama. Agama buat saudara fungsinya apa? Saudara jawab sendiri di hati. Ya. Nanti yang lebih sulit lagi, kalau gue bilang, kamu tuh nggak ada. Bah, lu nggak ada gimana ini? Wujudnya ada? Hah? Nggak ada kita ini. Sekarang gini, ya. Kalau ibadah kedua kenapa jadi lebih haus ya? Ibadah pagi lancar-lancar aja. Sekarang gini, kita sama-sama tarik napas. Ikutin ya, jangan gak ikutin. Buah, sambil ngomong. Buah, tarik lagi sambil ngomong. Buah. Kalau dia gak balik lagi, maka disebut kamu menghembuskan nafas yang terakhir. Kamu menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi saudara hidup karena jantung berdegup atau karena ada yang lepas? Hah? Saudara hidup karena jantung masih memompa atau karena nafas kehidupan itu gak balik lagi? Roh Tuhan itulah, nafas Allah itulah yang menghidupkan saudara. Ini jasad ini gak ada gunanya. Saya suka bilang di persekutuan, kita ini manusia dua kepribadian. Ini pisau. Dia benda mati bukan? Pisau ini benda mati bisa dipergunakan untuk perbuatan baik. Motong, kalau tukang masak gitu ya. Atau ngerobek apa. Tapi pisau ini juga bisa dipergunakan untuk perbuatan jahat. Baik jahat itu udah memang ada. Ya. Bisa ngebunuh orang. Jasad kita yang gak berguna ini bisa keluar dua perbuatan. Satu perbuatan roh, satu perbuatan daging. Perbuatan lu yang mana? Perbuatan kita yang mana? Output kita pasti dua. Enggak mungkin tiga. Pasti dua. Baik atau jahat. Makanya Alkitab mencatat, Rasul Paulus, aku mau melakukan yang baik tetapi yang jahat itu keluar. Ah, itu pribadi, dosa itu satu pribadi. Daging itu setan.
Roh itu pribadi Tuhan. Kitanya nggak ada. Kitanya nggak ada. Kenapa kita ada? Kenapa kita ada? Kenapa kita ada? Kenapa kita? Mr. PA, pastor asistan. Yang membuat kamu ada itu, huruf yang mematikan itu, tercatat, akta lahir, KTP. Itu. Lu mati kepake lagi enggak? Nggak kepake. Itu yang membuat lu ada. Roh kepemilikan. Gua udah merdeka, bini gua nggak merdeka-merdeka. Kenapa kira-kira? Hah? Karena rumah yang dijual itu nama dia. Emas dari gelang kaki, gelang paha, gelang sini, semua 300 gram lebih dijual, itu punya dia. Roh kepemilikan. Saudara tidak bisa bilang, gua gak mau kaya. Saudara gak bisa bilang, gua gak mau duit. Mulut yang keluar dengan hati yang lebih beda. Ini dua kehidupan. Orang bisa ngomong terima Tuhan Yesus, tapi belum tentu ada Tuhan Yesus yang di dalam. Terang, sambut, sambut, terang, sambut. Hidup gak berubah-berubah. Karena sang terangnya tidak netes ke sini. Makanya gue pernah bilang, hati-hati saudara yang villa di puncak nama Pilemon, villa di Israel nama Pilemon, hotel di Afghanistan nama Pilemon. Bukannya lu gak boleh kaya. Saudara gak bisa bilang nanti kalau gue kaya gue tetap cinta Tuhan. Gak bisa. Karena lu belum nyampe ke sono. Lu gak bisa kalau gua susah tetap cinta Yesus. Gak bisa karena lu belum ngalamin. Coba ngalamin dulu. Kalau ngalamin dulu. Saudara akan tahu. Yang namanya hati susah itu gak ada duit. Udah gak ada duit, yang paling susah lagi ditagih utang. Waduh, gitu. Karyawan bilang, karyawan gue kan tahu duit gue berapa, rekening gue berapa kan. Utang gue berapa. Utang bapak banyak banget katanya. Yang gak punya utang aja merinding. Makanya dulu gue gak pernah mau tahu utang gue berapa. Kata bini gue lu hitung. Ah gak mau. Kalau gue hitung, waduh tambah hati tuh. Udah aja pokoknya tiap bulan bayar, nanti tiba-tiba satu importir kirim surat. Tinggal 50 juta. Wah, tinggal 50 juta. Tapi ada satu importir lagi, gue bilang, sekarang udah pede, udah berani ngitung. Dulu gak berani ngitung, sekarang pede. Hitung utang gue sama si Garuda, gue bilang. Masih sisa 300 juta lebih, aduh masih banyak. Gue udah nyicil 300 juta lebih, masih ada sisa 300 juta. Makanya kalau gue bilang gue jalan nginjek tanah itu, gue gak bohong. Tapi Ibu Ruth dia ngomong lagi, gue terbang bro. Lu harus begitu bro. Bray, lu terbang semua. Lu kalau nginjek tanah ini masih make. Duit. Miskin kaya itu di sini. Amin. Miskin kaya itu di sini.
Makanya kalau ada ayat tentang duit, tentang apa naik turun gini gitu, saudara cukup amin satu kali. Amin Tuhan. Udah percaya aja. Nggak usah lu liatin lagi, nggak usah lu klaim-klaim, nggak usah. Nggak usah. Kalau lu klaim lagi, lu nggak percaya. Bapak Ibu, saya kalau nggak Tuhan berikan kelegaan, maka saya akan tetap seperti orang Kristen pada umumnya. Saya akan tetap berdoa, saya akan tetap klaim janji Tuhan, saya akan tetap. Dikasih ayat Ayub juga, gua nggak butuh ayat Ayub, gua butuh duit. Itu saya ngomong apa? Maunya saya, Pak Abed itu, Sis Yohana, kalau butuh duit, ambil itu duit di gereja. Karena dia megang duit, dia tahu duitnya berapa. Kalau gua nggak kasih kelegaan, gua akan hal yang sama. Gua akan tetap berdoa. Gua akan tetap klaim. 7 tahun pemuridan, berkat ada di atas kepala benar. Tiap pagi, every day, I pray to the God. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Bukan duit yang dapat, bukan harta. Rumah gua semua hilang. Makanya sekarang kalau orang ada bertanya sama saya, jawaban saya lebih baik Tuhan gak jawab doa saudara. Kalau saudara berdoa Tuhan jawab. Saudara berdoa Tuhan jawab. Saudara gak dapat pribadinya. Hah? Ngerti gak sih maksud gua? Lu kalau udah ngalamin, lu akan ngerti yang namanya jangan cari sembuh. Jangan cari beres. Jangan cari berkat. Jangan cari jubah Tuhan. Jangan cari embel-embel Tuhan. Saudara akan ngerti. Kalau lu masih cari embel-embel Tuhan, kalau lu dapat, lu gak dapat pribadinya. Itu. Yang teman gua itu, makanya kadang-kadang waktu di persekutuan itu, saya bilang, kamu doa ke Tuhan jawab, doa. Cilaka. Kadang-kadang kasar gitu mulutnya. Tapi kan saudara kalau doa Tuhan jawab, doa Tuhan jawab. Saudara nggak dapat pribadinya, saudara nggak tahu. Saudara nggak tahu. Kalau dia nggak menetes, saudara nggak tahu. Satu hari Janet, Jamie, lu akan Tuhan kasih tahu kenapa Kimi itu harus pergi. Usia pernikahan kita 20 berapa tahun? Yang 26, 7. Hah? 28. Ya. Baru beberapa bulan kemarin waktu emak gua datang, Tuhan bilang, lu gak gue kasih anak karena lu mau merawat emak gua. Satu hari Tuhan pasti ngomong. Satu hari lu mengerti kenapa gua ngomong sama lu jangan cari sembuh. Waktu lu mau pergi ke Malaysia gue bilang apa Jem? Pergi dengan hati bersih. Yo, lu pasti minta anak lu sembuh dong. Tuhan tahu lu minta anak sembuh. Gak mungkin Tuhan gak tahu. Tapi kalau lu pergi dengan hati bersih, apa yang terjadi sama anak lu gak akan kelimpungan. Lu gak akan kelimpungan. Amin saudara. Nah ini tentang duit. Dari tadi tentang duit terus. Kenapa orang Kristen puluhan tahun, Pak Abed khotbah terus tentang
Hidup lu harus berkelimpahan. Pengurapan Tuhan yang mengajarkan. Tapi kenapa orang Kristen tetap miskin? Kenapa orang Kristen tetap miskin? Udah berdoa terus baca firman. Kenapa tuh orang Kristen tetap miskin? Kenapa orang Kristen tetap miskin? Udah dikhotbahin 4M. Miskin, merana, meronta, merona. Kenapa enggak merona-merona orang Kristen? Kenapa enggak merona-merona orang Kristen? Kenapa orang Kristen tetap miskin? Kenapa orang Kristen tetap miskin? Weh, cuma wang cow. Dia pasti ngerti si Popo. Kenapa orang Kristen tetap miskin? Kenapa orang Kristen tetap miskin? Puluhan tahun jadi orang Kristen, kenapa tetap miskin? Hah? Kenapa orang Kristen tetap miskin? Si Popo tahu katanya. Hah? Oh kaget. Saya ngelihat satu orang tunawisma, dia menarik gerobaknya dengan anak 2 dan istri 1. Dan di gerobaknya ada tulisan Tuhan beserta kita. Hah? Beserta gerobak apa beserta mana? Kenapa orang Kristen tetap miskin? Coba. Jelas ayatnya. Pengurapan itu yang akan mengajarkan segala sesuatu. Kamu tidak butuh diajar orang lain. Tapi kenapa hidupnya nggak berubah? Gua mau kasih tahu jawabannya. Tapi dengan satu syarat, lu jangan pakai otak. Kalau pakai otak, nggak bisa. Nggak bisa. Tanya siapa lagi gue ya? Lu percaya nggak dalam diri lu ada setan? Lu percaya nggak dalam diri lu ada setan? Percaya nggak dalam diri lu ada setan? Percaya. Percaya nggak dalam diri lu ada setan? Percaya nggak dalam diri lu ada setan? Hah? Tidak. Percaya nggak dalam diri lu ada setan? Percaya nggak dalam diri lu ada setan? Banyak yang bilang percaya juga. Jempol ini men. Roh Tuhan meninggalkan Saul, yang masuk roh jahat. Ya. Roh itu keluar dari diri kita, dia pergi kemana-mana, cari tempat lagi yang lebih enak, dan dia nggak menemukan. Alkitab mencatat dia balik. Yesus menyembuhkan orang sakit dengan diusir setannya. Pak Ustadz di Sukabumi menyembuhkan orang sakit dengan diusir setannya. Karena buah pengetahuan baik dan jahat itu, kita orang baik, orang benar, nggak percaya ada setannya. Kalau seorang pelacur, wah dia pelacur, ada setannya. Penjual narkoba yang membunuh, dia ada setannya. Gua rajin baca Alkitab, perpuluhan, ke gereja rajin, pelayanan rajin, nggak ada setan. Dua pribadi baik dan jahat itu ada di dalam diri kita semua. Makanya output kita bisa ada 2. Waktu gua gini-gini berkata kau ulang benar, beberapa bulan yang lalu Tuhan kasih tahu
Waktu gua keluar dari kamar mandi pakai anduk, pakai celana ya, bukan telanjang, pakai celana. Gua langsung ketawa. Tahu gak Tuhan bilang apa? Lu kira lu orang benar. Lu kira lu orang benar? Lu gak benar. Lu tuh dibenarkan. Pribadi Yesus yang ada di dalam itu yang membuat kamu benar. Tanah ini tetap terkutuk, yang membuat tidak terkutuk itu karena ada pribadi Yesus. Makanya orang miskin dia akan tetap miskin. Tanahnya terkutuk. Setan yang di dalam dirinya itu yang membuat dia tetap miskin. Setan yang di dalam dirinya membuat dia gak bisa kebuka. Gak bisa kebuka. Makanya bagaimana cara menyenangkan Tuhan waktu khotbah yang lalu? Bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Lus, bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Kayaknya lagi di Vietnam ya. Hah? Bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Bagaimana cara menyenangkan Tuhan, sis? Bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Memuji dan menyembah Dia. Bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Jadi yang baik. Bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Cara menyenangkan Tuhan, senangkan dirimu. Tuhan di situ, Tuhan bukan di luar. Tuhan di situ, senangkan dirimu. Kasih pakaian terbaik, bersih, wangi. Gue bilang sama bini gue, emak gue harus selalu tampil bersih, rapi, wangi. Tiap mau pergi gue semprotin dulu. Muter mih. Lu harus bersih, rapi, wangi. Rumahmu harus terang benderang, bersih. Ini yang rumah di depan. Rumahnya kacau berantakan. Rumah yang di depan JNE kacau berantakan. Setan itu tinggal di tempat gelap dan kotor, bener gak? Gelap dan kotor dia tinggal di situ. Bukan di tempat terang, bersih, enggak. Di situ. Waktu saya ke Bandung sama mama saya, ketemu satu saudara yang udah puluhan tahun gak ketemu, cari-cari, akhirnya ketemu rumahnya. Wah, saya bilang ini rumah udah berantakan kotor begini. Waktu masuk ke rumah gelap kotor. Atribut Kristen ada. Atribut Kristen ada. Itu. Makanya saudara harus kasih yang terbaik. Ingat, saudara adalah manusia perjanjian baru. Bukan perjanjian lama. Apa bedanya? Lama sama baru. Hah? Ika? Hah? Apa bedanya perjanjian manusia, perjanjian apa perjanjian baru? Yang membedakan perjanjian baru Yesusnya di dalam. Lu mesti ingat Yesus di dalam lu. Bukan di luar. Sekarang saya tanya. Waktu setan itu dikasih izin buat menggocok si Ayub. Terus setan dari jauh ya. Gua kirim lu penyakit. Gua kirim lu supaya miskin. Gua kirim. Gimana? Hah? Masuk setannya ke si Ayub. Manusia perjanjian lama aja. Tuhan ganti berapa kali lipat? 10 kali lipat ya? 10 kali lipat. Makanya Pak Abed bilang, saudara dan saya itu, wah lebih hebat dari nabi manapun. Ada di dalam. Bukan di luar, di dalam. Kalau saudara tinggalkan gereja ini, pindah ke gereja lain, saudara akan baca Alkitab lagi. Saudara akan berdoa lagi. Enggak salah, ingat enggak salah. Tapi semua udah Yesus sudah tanggung, saudara tinggal menikmati. Urusan kaya saudara enggak usah pikirin, biarin Tuhan yang mikir. Amin. Kalau lu mikirin duit, kita kalah sama orang hoki.
Mau tahu orang hoki? Satu hari muncul di TikTok saya seorang Silverman. Tahu Silverman? Yang di pinggir jalan manusia silver? Nah itu satu bos barbershop kapten dikasih challenge supaya lu ambil siapapun anak jalanan lu ubah. Kepilihlah namanya si Udin. Tinggi tapi badannya kayak anak lu 182. Dia potong, dia gini. Sekarang jadi foto model internasional. Itu namanya orang hoki. Tapi kita nggak usah pusing tentang hoki. Masa bodoh hoki. Kita boleh lahir miskin tapi jangan miskin selamanya. Kalau lu miskin selamanya ada yang salah dalam diri lu. Ya, begitulah Bapak Ibu kira-kira. Kita ini tinggal menikmati. Tinggal menikmati. Sama jangan lupa, saudara jangan takut jadi orang rajin. Jangan pernah takut jadi orang rajin. Ingat baik buruk ini. Kalau kamu tidak melakukan hal yang baik, tidak rajin, pasti yang buruk yang keluar. Enggak ada yang tengah-tengah, enggak ada. Yang buruk pasti yang keluar. Lu enggak rajin pasti malas. Yang buruk pasti keluar. Saya kasih tahu anak-anak karyawan saya, kamu jangan takut jadi orang rajin. Jangan pernah takut. Lalu kalau tentang duit, satu hari di persekutuan, saya bilang, Tuhan mau memberkati itu harus ada tempatnya. Kalau lu sebagai pengemis, ya berkat dari Tuhan jatahnya sesuai ukuran pengemis. Kalau lu sebagai tukang sampah, berkatnya sesuai tukang sampah. Nggak bisa gede, nggak bisa gede. Makanya waktu dapat ini, gue panggil karyawan gue si Livia itu. Sini gue bilang, gue sampaikan tentang ini. Mulai besok lu jualan online. Nah, gue kasih lapak gue. Nah, dia jualan. Tadi pagi datang suruh kesaksian. Dari nggak bisa apa-apa, gue kasih tau, lu bisa bukan lu yang melakukan. Tuhan yang melakukan. Pertama, tadi di sini dapat komisi 300. Kedua 500. Terus naik. Paling gede berapa? 1.500.000. Kalau dia nggak gua kasih sebagai penjual, ya setahun 10%, 15%. Gaji 4 juta setahun naik 400. Gimana mau dapat duit gede? Seandainya Pak Yono sama si Ari orang Kristen, OB, dia kapan mau sampai dapat duit gaji 10 juta per bulan? Coba gimana? Dia mau rajin berdoa, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi lu harus merubah cara kerja. Kalau cara kerja nggak dirubah, nggak akan pernah bisa. Kecuali orang hoki. Kalau orang hoki lain cerita. Saya waktu dulu hidup itu orientasinya duit terus. Duit. Nggak pernah nggak duit. Karena pergaulan sama orang kaya semua. Jadi duit terus. Makanya waktu pertama kali di persekutuan, saya dikasih tahu hati Bapak penuh dengan uang. Ya benar. Gue cari pacar pun nggak pernah cari orang miskin. Karena gue udah miskin, gue nggak mau cari pacar sama-sama miskin. Gue cari pasti pacar yang agak berduit lebih dari gue. Ketemu dia. Nah dia ada duit.
Nonton dia yang bayar, makan dia yang bayar, jalan-jalan dia yang bayar, semua dia bayarin. Berarti ada duit. Nggak ada cinta-cintaan dulu. Anak muda jangan dicontoh ya, mana anak muda? Waduh nggak ada semua. Bukan untuk dicontoh. Tapi karena fokusnya duit. Tapi kalau sekarang Tuhan kasih pembelian paling besar, satu orang Pak Haji membeli ke saya 770 juta. Seumur hidup nggak pernah ada orang beli sebanyak itu, 770 juta. Gua keluar kamar mandi, bukan itu yang ku mau Tuhan. Aku mau pribadimu. Aku gak kenal Tuhan penyembuh, Tuhan penyedia, Tuhan pasti berkat. Aku gak kenal. Aku hanya kenal satu pribadi, Tuhan Yesus. Lu kalau udah, lu pasti nyanyi begini. Lagu lama, takut salah nyanyi gua. I wanna dance with Jesus. I wanna be hit with Jesus. Yeah, wanna dance with Jesus. With somebody who love. Somebody who. Gua hanya ini berdansa dengan Tuhan. Gua mau disengat sama Tuhan. Aku tidak mau yang lain. Benar nggak lagunya tadi gitu? Hah? Whitney Houston, udah mati. Bohoki. Udah suara bagus, cantik, duitnya banyak bener. Tapi apes ketemu Bobby Brown, narkoba, ikut narkoba. Lewat. Hanya lagi sama-sama. Makanya adek gua doang, lu ini ada mulut gak sih? Yang angkatan gua masa kagak bisa? 1, 2, 3. I wanna dance with Jesus. I wanna be hit with Jesus. Yeah, wanna dance with somebody who love. Somebody who. Lu mau bukan ikut nyanyi malah ketawa. Aduh gimana sih lo? Kenapa Kiu? Nih, lu perhatikan ya. Waktu champion gathering, SPK, lu pernah SPK semua kan? Hah? Itu ada champion gathering namanya pelepasan. Kita usir kan setannya. Keluar. Bener nggak? Kita usir. Keluar. Setannya keluar nggak? Keluar, kata setan, berisik ayo kita keluar. Dia keluar tapi balik lagi. Ngerti nggak? Dia balik lagi. Lalu di pemuridan, ini pasti ada beberapa di sini yang ikut nih di pemuridan. Sesi pelepasan, sama itu juga. Namanya ini bukan nama asli, nama samaran ya, namanya Nina. Itu diusir terus setannya banyak. Nanti ada gerombolan mana 10, berapa orang kamu 20, ayo pergi sama-sama. Satu lagi namanya Widya. Sama itu juga, 20, 100, ayo pergi semua, setannya pergi keluar. Satu lagi nama samaran, Syafat. Ini dia. Setan Apollo 100.111. Tiap pelepasan nangis, ingus, capek. Tiap pelepasan nggak habis-habis. Nangis, ingus, keluar nggak? Keluar tapi masuk lagi. Saudara, setan dalam diri lu. Hah? Lu kalau nggak percaya rugi. Yang penting lu kalau keluar yang gak beres, udah. Bukan pribadi gua. Gua juga masih ada pribadi yang gak beres. Gua kasih tahu lu satu pribadi gua yang gak beres nih. Kemarin di persekutuan. Bini gua kan suka
ngomong ke gue, gue tuh mesti bilang ke dia tuh, cium, peluk, I love you, cium, peluk, I love you. Tapi gue bukan gak pernah, jarang. Gue tahu gue gak beres, tapi gue juga gak tahu kenapa. Nah, satu hari dia ngomong, yang cium, peluk, gue bilang, berisik. Udah ngomong berisik, gue kaget sendiri. Astaga, gue bilang, gue kok ngomong begitu? Kata dia, bener nih. Iya, gue bilang gue tahu, tapi gue juga nggak tahu kenapa gue begini. Nah, ini masih gue yang nggak beres juga. Nah, ini dikasih tahu, saya masih menganggap dia anak kecil. Lalu, ini satu pembukaan lagi. Dia nggak bisa ngelihat gue Yesus, gue juga nggak bisa ngelihat dia Yesus. Ini kasih tahu sama Salomo, kan mestinya pribadi cinta itu cium atau apa. Kan dulu waktu pacaran mah gue sosor terus sampai jontor ini. Tapi sekarang enggak aja, gue kagak tahu. Gue nggak tahu. Nah ini jiwa lagi nih, bini gue nih. Dulu kalau hubungan seks, lu udah tambah tua masih aja doyan katanya. Nah, sekarang gue gak minta-minta, dia bilang, lu main cewek sama orang lain gak? Kan? Itu otak tuh, otak. Dulu gue minta terus, lu udah tambah tua tambah doyan. Sekarang gue gak minta-minta, lu main sama cewek lain ya? Waduh, udah offside loh. Ya, udah cukup ya, udah mulai serak. Iya, pokoknya Bapak Ibu ingat saya pernah bilang pakai seat belt kan. Lu jangan mental, lu mental rugi besar. Lu kalau mental pindah lagi, lu berjuang lagi. Doa puasa lagi, doa pengharapan lagi. Udah tinggal nikmatin kok. Tinggal menikmati. Oke, selamat pulang, haleluya.